Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwin Sadatul Mar'ah, NIM 1705520193 dari kelompok B1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem pengendalian internal bank. Yang pertama ada konsepsi dasar sistem pengendalian. Kegiatan pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan. Pengendalian terintegritas dalam sistem dan prosedur setiap kegiatan dari satuan kerja, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan dengan perbaikan oleh satuan kerja secara keseluruhan. Manajemen bank memikul tanggung jawab yang penuh atas pelaksanaan sesuai dengan fungsi manajemen di atas. Satuan kerja audit intern adalah dinamisator untuk lebih berfungsinya pengendalian pada setiap unit kerja. Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan biasanya terjadi defisiasi. Dengan demikian, tugas Satuan Kinerja Audit Internal adalah melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen. Langkah awal untuk membuat suatu rencana yang handal ada beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan atau plan, yang terdiri dari perumusan strategi bank yang berupa yang pertama ada perumusan bisnis atau WBAWI yang bersangkutan. Yang kedua ada perumusan visi dan misi bank. Yang ketiga ada perumusan Key Full Result Area atau KRA. Yang keempat ada perumusan Key Success Factor atau KSV. Bank memerlukan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihannya, bank bisa meningkatkan kekuatan untuk pengembangan bank di masa yang akan datang. Perencanaan yang kedua ada perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan dibuat dalam desain yang meliputi sasaran, strateginya, prioritas, kegiatan, dan tidak lupa kontrol point atau alat kendali yang harus diutamakan terlebih dahulu. Perencanaan yang ketiga ada rencana kegiatan, penjabarannya dengan rumus 5W2H. Penjabarannya meliputi what, when, where, who, whom, how, dan how much. Penjabaran seperti ini bisa memudahkan kemungkinan adanya langkah-langkah yang dilaksanakan bisa dihindari. Langkah untuk membuat suatu rencana kerja yang handal yang kedua ada pelaksanaan, yaitu melaksanakan hal-hal yang telah direncanakan, yang telah ditetapkan dengan rumusan-rumusan yang jelas dalam rencana kegiatan yang lebih rinci. Langkah yang ketiga ada cek. Cek adalah aktivitas review atau konfirmasi dari pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan kegiatan dari waktu ke waktu. Langkah yang keempat ada action. Dari hasil cek tersebut bisa diambil langkah-langkah selanjutnya, baik yang sesuai dengan perencanaan semula maupun merupakan langkah-langkah perbaikannya. Beberapa hal yang perlu diketahui untuk merancang sistem pengendalian yang handal yaitu ada proses. Proses yaitu pengendalian mencakup manajemen yang terdiri dari struktur penataan organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan konsep informasi untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian.
Yang kedua ada manajer. Pengendalian adalah suatu proses yang berorientasi pada manusia dengan manajer-manajer ini sebagai titik pusat. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan bank tercakup dalam rencana jangka panjang atau tahunan yang bisa dilihat dari rencana kerja atau anggaran tahunan. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sendiri diartikan sebagai kemampuan unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan efektivitas yaitu menggambarkan beberapa masukan, input yang diperlukan untuk suatu unit keluaran atau output. Yang kelima ada kepastian. Para manajer senior menggunakan sistem pengendalian untuk mendeteksi situasi-situasi tak terkendali untuk meyakinkan diri sendiri bahwa organisasi telah melaksanakan pekerjaannya sendiri. Mereka berperan sebagai manajer. Fungsi manajer yaitu memastikan pekerjaannya telah dilakukan oleh orang-orang lain atau bila tidak dapat mengalami paket. Rencana Kerja Bank. Pengertian rencana kerja bank menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/117/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 yaitu rencana tahunan bank adalah penjabarannya rencana kegiatan operasional dalam suatu tahun takwim. Untuk rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh Bank Indonesia ada 3 aspek. Yang pertama ada rencana pertumbuhan usaha secara global. Yang kedua ada rincian rencana penyaluran seluruh kredit. Yang ketiga ada rincian rencana penyaluran kredit kepada grup besar. Rencana kerja bank ini oleh Bank Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terutama untuk pemantauan di dalam rangka perwujudan sistem perbankan yang sehat melalui pemantauan secara individual. Karakteristik sistem pengendalian. Yang pertama ada sistem pengendalian yang ditunjukkan pada program-program yang di pusat-pusat penanggung-jawaban. Yang kedua ada informasi yang diproses dalam pengendalian bank strategi, yakni data terencana dalam bentuk anggaran atau program. Yang kedua ada data aktual. Yang karakteristik yang ketiga ada sistem pengendalian adalah sistem organisasi total yang mengarumkan semua aspek dalam organisasi. Yang keempat ada sistem pengendalian berkaitan erat dengan struktur keuangan, artinya semua kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang. Yang kelima ada aspek perencanaan dan pengendalian. Yang keenam ada sistem pengendalian merupakan sistem yang terkoordinasi dan terpadu. Dengan demikian, jenis pengendalian yang dilakukan oleh setiap unit kerja ada yang menjadi penekanannya sehingga dapat diperbolehkan penggambaran yang luas adalah seperti berikut ini. Yang pertama ada pengendalian data. Dalam setiap aktivitas bank, kegiatan pengendalian adalah fungsi yang ada di dalam kegiatan dan petugas itu sendiri. Artinya, setiap petugas dalam melakukan pekerjaannya akan melakukan cek dan recek atas kebenaran data. Pengendalian data merupakan kewajiban
yang pasti harus dilakukan oleh petugas yang bersangkutan. Yang kedua, ada pengendalian anggaran. Dalam penyusunan anggaran, perlu diperhatikan beberapa hal antara lain. Yang pertama ada analisis latar belakang, yang kedua ada kesimpulan, yang ketiga ada sasaran dari bank per unit kerja atau kegiatan, yang ketiga ada strategi dari unit, yang keempat ada strategi dari unit kerja tersebut untuk mencapai sasarannya. Yang kelima, ada program atau ukuran prioritas kualitas dapat dilihat pada angka-angka laporan keuangan, baik di neraca maupun di laporan laba rugi. Yang ketiga, ada pengawasan disiplin kerja pegawai. Aturan disiplin pegawai dan budaya kerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan beserta ketentuan bank yang bersangkutan dengan pembinaan sumber daya manusia dibuat oleh SDM atau personil dari wajib yang dilaksanakan oleh segenap personil bank. Yang keempat yang ketiga ada pengawasan disiplin kerja pegawai. Aturan disiplin pegawai dan budaya kerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan beserta ketentuan bank yang bersangkutan dengan pembinaan sumber daya manusia dibuat oleh SDM atau personil dari wajib yang dilaksanakan oleh segenap personil bank. Yang keempat ada pengawasan secara individual. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang terintegritas dan tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen. Dengan demikian, sasaran pokoknya adalah menghidupkan seluruh fungsi sumber daya, meningkatkan kemampuan sumber daya. Dengan demikian, pengawasan individual dinilai dengan dua hal. Yang pertama ada kedisiplinan atau kepatuhan pada aturan, disiplin kerja, dan budaya kerja bank. Yang kedua ada pelaksanaan pengawasan individual pegawai yang bersangkutan. Yang kelima, ada pengawasan melalui sistem dan prosedur kerja. Sistem dan prosedur kerja disusun berdasarkan peraturan-peraturan baik internal maupun eksternal seperti praktek-praktek bank yang sehat. Yang keenam ada audit intern atau satuan kerja audit intern. Tugas utama satuan kerja audit intern adalah melakukan pemeriksaan audit. Dalam hal ini, audit telah memproses, mengumpulkan, dan penilaian bukti-bukti oleh orang-orang yang bebas pengaruh dan berkompetensi dalam hal bahan-bahan informasi yang dapat dikumpulkan mengenai satuan ekonomi tertentu dengan tujuan menentukan dan melaporkan
tingkat penyesuaian antara informasi-informasi yang dikumpulkan dengan kriteria atau standar-standar yang telah ditetapkan. Yang kedelapan ada audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh akuntan publik dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank secara periodik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang kesembilan ada pengawasan bank sentral. Pengawasan bank sentral dilakukan oleh Bank Indonesia. Sifatnya pengawasannya adalah pemeriksaan atau Yang ke-10 ada pengawasan Dewan Komisaris. Pemegang saham melalui Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui penyertaan misi bank. Yang kedua, menyetujui kode etik. Yang ketiga, memberikan persetujuan tertulis atas pemberian kredit dengan jumlah maksimum. Yang keempat, menyetujui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan yang dibuat oleh direksi. Yang kelima, menyetujui rencana jangka panjangnya yang disusun dalam bentuk rencana strategi. Yang keenam, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi rencana bisnis. Yang ke-11 ada pengawasan citra. Pengawasan citra dilakukan oleh masyarakat terhadap bank secara langsung, baik berupa komplain ataupun kualitas pelayanan atas analisis masyarakat tersebut. Laporan keuangan bank yang dipublikasikan dalam medium umum maupun secara tidak langsung, misalnya melalui kontak saran. Aplikasi pengembangan sistem pengendalian. Ada beberapa pokok dari membangun sistem pengendalian total yang perlu menjadi fokus, yakni yang pertama, mengembangkan sistem penyempurnaan, pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, posisi karakter atau petunjuk pelaksanaan, standarisasi kerja, pedoman kerja, dan sebagainya. Ada beberapa prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal tersebut, antara lain yang pertama adanya pemisahan fungsi secara tepat.
Pemisahan fungsi secara tepat memerlukan rencana organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab. Adapun unsur pemisahan fungsi yang paling pokok adalah pemisahan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, ada fungsi operasional. Yang kedua, ada fungsi penyimpanan. Yang ketiga, ada fungsi pencatatan. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, organisasi cabang bank dapat dikategorikan menjadi: pertama, ada fungsi pelayanan pada nasabah, antara lain ada teller, CS, relationship officer atau RO. Yang keempat, ada remedial atau penagihan dan penyelesaian kredit. Yang kedua, ada fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi, antara lain adalah: yang pertama ada back office, yang kedua ada transfer, yang ketiga ada ekspor impor, yang keempat ada clearing, yang kelima ada general affair, yang keenam adanya SDM. Fungsi yang ketiga ada fungsi akuntansi yang terdiri dari akuntansi keuangan, yang kedua ada akuntansi laporan keuangan, yang ketiga ada pengawasan data atau verifikasi, yang keempat ada sistem pengendalian manajemen, yang keempat ada sistem teknologi informasi. Sudut sistem pengendalian internal yang kedua yaitu sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan itu perlu media untuk mengendalikannya. Media itu adalah pencatatan. Pencatatan perlu akurat, tepat, dan cepat, karena itu pencatatan hanya didasarkan dokumen atau transaksi yang benar. Hal ini diatur dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan berbentuk formulir kerja, dokumen-dokumen, dan serta cara pencatatan yang standar. Sudut pandang yang ketiga yaitu praktek-praktek yang sehat. Praktek-praktek yang sehat adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Contoh dari praktek-praktek yang sehat yaitu dengan aset bank yang sangat berharga dan mudah likuid disimpan dengan penguasaan kuncinya oleh 2 orang atau lebih. Hal ini bisa dilakukan untuk uang tunai, bank notas, dokumen berharga, cek, biliet, deposito, dan sebagainya. Sudut sistem pengendalian internal yang keempat ada kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Dalam menempatkan pegawai dan jabatan tertentu perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dan kemampuan personel yang bersangkutan. Ada jenis-jenis beresiko tinggi sehingga menuntut tanggung jawab yang tinggi pula. Untuk itu dibutuhkan merekrut pegawai baru atau melakukan penelitian jika sumber daya manusia yang ada tidak memenuhi kualifikasi. Apabila tuntutan jabatan perlu dikualifikasi yang lebih tinggi, bisa dilakukan peningkatan dengan training ataupun cara-cara. Misalnya, yang pertama ada penyempurnaan pemantapan sistem pengendalian. Sistem pengendalian di sini menyangkut sistem pengendalian internal maupun audit internal. Penyempurnaan dan pemantapan sistem pengendalian diperlukan agar pengawasan berjalan otomatis sehingga perbaikan yang terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian terpadu menjadi penting. Cara peningkatan training yang kedua ada keefektifan tindak lanjut. Pengawasan
tidak akan efektif apabila penyimpangan yang terjadi tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan atau koreksi. Langkah koreksi yang terbaik adalah pada saat diketahuinya ada penyimpangannya. Karena itu, di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik dan setiap saat dilakukan evaluasi keefektifannya. Tidak efektifnya, tidak ada tindak lanjut dalam kegiatan pengevaluasian akan berakibat buruk pada kegiatan bank selanjutnya, yang pada akhirnya akan menurunkan wibawa manajemen dan mendorong pada organisasi yang tidak efektif pula. Yang ketiga ada pemanfaatan hasil-hasil audit. Temuan hasil audit baik internal maupun eksternal pada hakikatnya merupakan pendorong untuk lebih berfungsinya sistem pengendalian internal dalam setiap unit kerja bank. Aplikasi pengembangan sistem pengendalian yang kedua ada membina manusia. Beberapa hal penting yang menyangkut dari hal-hal tersebut adalah yang pertama ada peningkatan mutu kepemimpinan. Peningkatan mutu kepemimpinan yaitu pengetahuan, keahlian, perilaku, dan kemampuan serta supervisi dapat ditingkatkan dengan cara melimpahkan wewenang serta pertanggungjawaban kerja yang jelas. Di samping itu, perlu dilakukannya pembinaan atas keterampilan manajerial yang bisa dilaksanakan cara memberi teladan atau melalui pelatihan internal ataupun kursus-kursus atau penilaian luar bank. Hal yang kedua ada keterbukaan, hubungan kerja, dan pendekatan. Dalam hal ini, terpenting adalah pemantapan sasaran tim sehingga setiap orang menghargai kinerja tim. Dan yang ketiga ada mawas diri, disiplin, dan tidak kolusi. Setiap mawas diri, disiplin, dan tidak kolusi bisa terbentuk dalam terbinanya dalam suatu organisasi dan memungkinkan perkembangannya pribadi setiap orang untuk selalu melakukan introspeksi secara terbuka. Untuk itu, keputusan-keputusan manajemen dalam tingkat tertentu perlu diketahui latar belakangnya, sehingga aspek keterbukaan menjadi penting. Keempat ada peningkatan motivasi dan pembinaan personil. Peningkatan motivasi merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan segenap personil bank. Motivasi pegawai bank diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bank. Untuk itu, pembinaan personil diarahkan untuk masing-masing pertanggungjawaban. Yang kelima ada peningkatan etos kerja. Kehadiran seseorang pegawai di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja. Aplikasi pengembangan sistem pengendalian yang ketiga ada aspek budaya. Aspek budaya mendorong organisasi dengan lebih baik. Ada beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adanya perlu dihilangkan rasa ewoh-pekewoh, sungkan menyampaikan hal-hal yang jelek, negatif, dan tidak menguntungkan, baik kepada atasan maupun kepada bawahan. Yang kedua, perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan, audit, kontrol, ataupun pengamanan. Untuk menghilangkan persepsi negatif ini, kegiatan pengawasan audit ataupun
pengamanan janganlah dilihat dari satu sisi saja dan ataupun dipertentangkan dengan pelayanan. Banyak anggapan bahwa apabila pengawasan meningkat akan mengakibatkan pelayanan berkurang dan sebaliknya. Yang ketiga, perlu selalu ditingkatkan dan dipelihara rasa ikut tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini ditumbuhkan dari rasa ikut dimiliki, bahwa personil bank yang merupakan kekayaan utama bank perlu dihargai kerjanya, prestasinya. Apabila masih ada kekurangan rasa tanggung jawab akan meningkatkan prestasi personil itu sendiri, berusaha lebih baik lagi. Upaya yang keempat adalah harus dijauhkan sikap ABS atau asal bapak senang, sikap apatis, dan sikap negatif. Sikap ini merupakan penghambat dari sistem peringatan diri. Dalam pelaksanaannya, manajemen bank justru memperingatkan dini atas kegiatan bank sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus pada keadaan yang tidak dikehendaki. Yang kelima, perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja. Suasana kerja sangat banyak bergantung pada berbagai faktor, misalnya gaya manajemen. Gaya manajemen yang sehat dapat ketegasan dan objektif dalam memberikan penghargaan dan hukuman terhadap SDM sumber daya manusia akan sangat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang sangat baik dan bergairah. Suasana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan 5 hal di atas demikian luas, seperti adanya visi dan misi perusahaan yang dihayati dan dijabarkan dengan pembentukan organisasi, penempatan personil yang tepat, perencanaan karir, dan pengembangan sistem prosedur jenis bisnis bank yang ditandatangani oleh orientasinya. Indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank memerlukan komitmen dari semua pihak, mengingat semua jajaran akan terlibat secara langsung. Sebagai indikasi keberhasilan pelaksanaan pengendalian bisa dilihat antara lain. Yang pertama, menurunnya angka pengajuan atau keluhan nasabah. Yang kedua, menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. Yang ketiga, berkurangnya kemacetan dari pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya. Yang kelima, meningkatkan keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan audit internal. Yang keenam, meningkatnya efisiensi pelayanan bank. Yang ketujuh, meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi dengan meningkatnya gairah prestasi yang diterimanya. Yang kedelapan, meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan. Program dan anggaran dijabarkan lebih lanjut oleh tingkat manajemen di bawahnya dalam bentuk yang lebih rinci, dan operasional dalam bentuk anggaran tahunan. Dalam bentuk yang pertama rencana strategik, yang kedua bagan asosiasi, yang ketiga meja titik kendali, yang keempat rencana kegiatan. Dengan menggunakan alat-alat itu, maka aktivitas dapat dilaksanakan secara periodik, mingguan, bulanan, tahunan, ataupun triwulan. Kegiatan itu selalu dibandingkan untuk menunjuk pencapaian dari rencana, atau apabila terjadi deviasi dilakukan revisi penyimpangannya. Hal ini dilakukan oleh setiap tingkat manajemen. Setiap tahun dilakukan
review yang menyeluruh untuk melihat kinerja secara keseluruhan dan penyusunan rencana pada periodik selanjutnya. Terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.